victorious people. Yang bersuka cita boleh bangkit berdiri. Katakan kanan kiri saudara, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Kau jadikan bagi setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, umat-Mu datang ke dalam hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang ada dalam acara ini Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan. Pujian, nyanyian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Siap menari bagi Tuhan, amin. Haleluya. Yang berkemenangan boleh ekspresikan, come on. Katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama dengan iman katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. haleluya, Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Sama-sama kita katakan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kiri saudara, katakan kamu. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari Pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja
oleh darah anak domba. Amin, amin, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Semua nyatakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Sorakan haleluya, haleluya. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Katakan iblis dikalahkan dengan imanmu, come on. Kuasanya dihancurkan oleh darah. Bisa sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Come on, give him praise. Hallelujah, hallelujah. Siapa yang semangat pada hari ini kita memuji menyembah Tuhan? Amin. Kita bisa bersorak sekali lagi. 1, 2, 3. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu boleh duduk sejenak. Kita akan menabur benih mujizat pada pagi hari ini. Seperti yang sudah kita pernah baca di dalam firman, kita akan kembali baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Anda boleh lihat bersama-sama. Mulai ayat yang ke-2 Korintus 2 pasal 9 ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita baca dengan sepenuh hati dan dengan sepenuh iman kita kepada Tuhan. 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Lalu kita baca lagi ayat yang ke-9. Sebab seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya untuk tetap selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Amin. Kita percaya Bapak Ibu, ketika kita menabur dengan hati yang mengasihi dan sukacita, maka di situ Tuhan senang dengan persembahan kita. Amin. Bukan hanya sekedar
sebagaimana setiap hari Minggu atau setiap ibadah saya kasih persembahan. Tapi biarlah apa yang kita berikan, kita kasih karena kita sayang sama Tuhan. Amin. Mari kita berikan dengan sepenuh hati kita. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menabur secara tunai, boleh angkat tangan. Kami memberikan juga, Anda bisa menabur secara tunai. Jika ada yang perlu amplop, akan diberikan oleh usher untuk amplop yang bisa Anda gunakan. Namun jika Anda ingin menabur secara transfer, Anda bisa transfer ke rekening yang tertera di layar di belakang saya, yaitu persembahan operasional, dan juga bagi Anda yang menabur atau mengembalikan persepuluhan bisa juga transfer ke rekening yang tertera. Oke? Mari kita berdoa untuk benih mujizat kita pada hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan, kami mau menabur dengan penuh sukacita Tuhan. Karena kami tahu ini bukan hanya sekedar uang yang kami taruh di gereja, tapi ini adalah hati kami yang kami persembahkan untuk Tuhan. Dan biarlah kami mau berikan, kami mau lakukan dengan penuh sukacita, karena kami mengasihi Tuhan dan kami mengasihi rumah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu, dan kami mau menabur dengan penuh sukacita ke dalam rumah-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya dan siap menabur, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semua bangkit berdiri. Bapak, kami percaya Tuhan, ketika kami berada dalam hadirat-Mu, ada kekuatan yang baru Tuhan. Ada pengharapan yang baru Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami naikkan pujian-Nya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ku rasakan tenang. Di dalam hadirat-Mu ada pengharapan. Di dalam hadirat-Mu aku dipulihkan. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Mari angkat tanganmu menyatakan. Kau ku puji, Kau ku sembah, besar kasih-Mu, besar cinta-Mu, Kau terindah, Kau mulia, Yesus Kau ku sembah selamanya. Hanya Kau yang ku sembah Tuhan selama-lamanya. Katakan di dalam hadirat-Mu. Di dalam hadirat Aku dipulihkan. aku dipulihkan. Di dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu ada kemenangan. Amin, amin, amin. Kau ku puji, Kau ku puji, Kau ku sembah, besar kasih-Mu, yes Lord, besar cinta-Mu, Kau terindah Tuhan. Yesus Kau ku sembah selama. Katakan Kau ku puji, Kau ku puji, Kau ku sembah,
sembah selamanya. Biarkan musik memuji Tuhan. Mari saudara ingat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Come on. Renungkan kebaikan Tuhan. Mari dengan imanmu sama-sama katakan, Kau ku puji, Kau ku puji, Kau ku sembah Tuhan. Haleluya. Besar kasih-Mu, besar cinta, Kau Kau mulia, Yesus Kau ku sembah. sekali lagi katakan, Kau ku puji Tuhan. Kau ku puji, Kau ku sembah, besar kasih-Mu, besar cinta-Mu, Kau terindah, Kau mulia, Yesus Kau ku sembah selamanya. Kau ku puji, Kau ku sembah, besar kasih-Mu, besar cinta-Mu, Kau terindah, Kau mulia, Yesus Kau ku sembah selamanya. Katakan, Kau terindah Tuhan, Kau terindah, Kau mulia, Yesus Kau ku sembah selamanya. Sekali lagi dengan iman, Kau terindah, Kau terindah. Yes Lord, oh yes Lord, Kau mulia Tuhan. Yesus Kau ku sembah selamanya. Yes Lord. Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus. Kau indah Tuhan, Kau mulia Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Oh yes Lord, mari segenap hati bermazmur bagi Tuhan. Katakan Dia baik, Dia baik, sungguh amat baik. Katakan Dia baik, Dia baik, sungguh sangat baik. Kau baik Tuhan, oh Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Layak dipuji, layak dipuji, layak disembah. Surga bumi menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak Tuhan. Layak dipuji, layak disembah, surga bumi menyembah. Katakan Kau yang layak. Layak dipuji, layak disembah, surga bumi menyembah-Mu. Kau layak Tuhan. Layak dipuji, layak disembah, surga bumi menyembah-Mu. Yesus Kau layak. Dipuji, layak disembah, surga bumi menyembah-Mu. Yesus Kau layak. Dipuji, layak disembah, Amin, amin.
worthy to be praised, my God. It's all about you. It's all about you. Layak disembah, surga bumi menyembahmu. Ku angkat tangan menyembah, sebab Kau layak. Angkat tanganmu sama-sama katakan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Engkau yang oh yes Lord. Yes. Kau bertata Tuhan. Kau hadir di sini. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yes Lord. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya.
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu ya Tuhan. Memenuhi tempat ini Tuhan, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali katakan, oh hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku.
ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Oh, ku mau memujimu dalam setiap keadaan, ku mau selalu memujimu Tuhan. Oh, sebab kau yang layak, kau yang layak Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi. Oh, ku mau memujimu. Selalu sembahmu Tuhan, kau yang layak. Terima pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, glory, haleluya, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. haleluya, Jesus. Hanya bagi Tuhan. Haleluya. Dia hadir di sini Bapak Ibu. Ketika saya duduk tadi di sana, sebelum saya khotbah, saya akan sampaikan sesuatu buat saudara. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara yang hadir mempunyai masalah di setiap pergelangan. Mulai dari pergelangan kaki, persendian yang ada di lutut, ada di tangan, di pundakmu. Kalau ada yang mengalami hal seperti ini, gangguan di sana, Tuhan mau jamah engkau, mau sembuhkan. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara yang demikian. Kalau ada di antara saudara yang seperti itu, percayalah Tuhan akan sembuhkan engkau. Saya tidak tahu ada berapa banyak yang mempunyai persoalan. Di Anda punya pergelangan di tangan, di siku Anda, di dengkul Anda, di pergelangan kaki, di pundak Anda. Tuhan akan sembuhkan engkau. Tuhan mau jamah engkau. Shekaralabaralabaralamalama sekaralama. Shekaralabaralabaralama ya shekaralabaralama. Kalau ada yang demikian, percaya sepenuhnya in Jesus name. In Jesus name. Ada di antara saudara yang demikian, Anda boleh angkat tanganmu. Saya mau berdoa di sini. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Mungkin lampu boleh dinyalakan. Saya mau melihat tangan-tangan yang diangkat. Haleluya. Jamah mereka Tuhan yang punya persoalan. Di sendi pertangan, di tangan mereka Tuhan. Di elbow mereka Tuhan. Di tangan ini. Pergelangan kaki. Demikian pula di pundak, di lutut. Aku berdoa in Jesus name hari ini. Kau jamah, kau sembuhkan Tuhan. Aku percaya Tuhan tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan engkau. Salam persendian yang ada in Jesus name. Akan ada terjadi kesembuhan, akan terjadi pemulihan hari ini. Now in Jesus name. Haleluya. Percaya bagi engkau yang mengangkat tangan hari ini, Tuhan sedang jamah engkau. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang kebetulan kalau Tuhan memberitahu demikian. Ada orang-orang yang membutuhkan ini. Lawat Tuhan mereka, lawat Tuhan mereka, sembuhkan. Jesus. Saya juga tadi diingatkan oleh Tuhan, ditaruhkan oleh Tuhan. Barangkali ada di antara saudara di seputar kepalamu ini. Kadang-kadang kau dizzy, kau pusing. Saya tidak tahu penyebabnya. Tapi Tuhan katakan kepalamu itu seperti kadang-kadang muter. Sakit.
Kalau ada di antara saudara hari ini Tuhan mau sembuhkan engkau. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara, kalau ada yang demikian, engkau boleh angkat tanganmu di kepalamu, aku berdoa. In Jesus name, siapa lagi? In Jesus name. Your head di seputar ini seperti engkau seperti kalau orang yang pakai helm itu di sekitar itu, saudara, kepalamu sakit. In Jesus name aku berdoa hari ini, sembuhkan, jamah mereka Tuhan. Percaya, tidak ada yang kebetulan. Kalau engkau alami demikian hari ini, Tuhan mau sembuhkan engkau. Haleluya, Tuhan taruh ini dalam hati saya. Biar Tuhan kau jamah mereka yang mengangkat tangan di hadirat-Mu Tuhan. Sakit kepala ini, gone in Jesus name. Gone in Jesus name. Sheka marababababarasakaraba. Percaya Tuhan sembuhkan engkau. Percaya in Jesus name. Haleluya. Glory, haleluya. Jesus. Percaya mujizat terjadi. Sungguh tiada yang mustahil. Amin. Tiada yang mustahil. Oh. Tiada yang tak mungkin. Haleluya. Tuhan kau berkuasa, hatiku percaya. Amin. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Adakah di antara saudara yang kalau kau berjalan, kau tidak bisa berjalan dengan baik? Saya tidak tahu penyebabnya kau tidak bisa berjalan dengan baik. Mungkin ada kelemahan dari fisikmu. I don't know. But satu kata dalam bahasa Inggris, you cannot walk properly. Engkau tidak bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Kalau ada di antara saudara hari ini, Tuhan mau pulihkan engkau. Be healed in Jesus name. Kalau ada di antara saudara yang demikian, percaya penuh, Tuhan akan kembalikan engkau dalam jalan-jalanmu. Sehingga you can walk properly. Kau bisa berjalan dengan baik hari ini. In Jesus name. Kalau ada di antara saudara, engkau boleh angkat tanganmu. Hari ini Tuhan mau lawat engkau. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Hallelujah. You can walk properly now. In Jesus name. My God. My God. Jesus. Glory to God. You cannot walk properly ke kanan dan ke kiri. Hari ini Tuhan mau luruskan engkau. Mau kembalikan engkau di dalam jalan-jalan yang baik. Sehingga engkau dapat berjalan dengan baik. Dengan sempurna adanya in Jesus. My God. Ada satu perkataan yang Tuhan taruh ketika saya duduk tadi. Pundi-pundi yang berlubang. I don't know what is that. Saya tidak tahu. Tapi saya hanya mau sampaikan aja apa yang Tuhan taruh di hati saya. Pundi-pundi yang berlubang. Entah kenapa bocor aja selalu. Tuhan mau ajar engkau. Tuhan mau beritahu kepadamu the strategy. Tuhan mau ajarin engkau bagaimana engkau bisa menutup lubang-lubang, pundi-pundi yang berlubang itu. Sehingga rasanya engkau nggak bisa miliki apapun, habis begitu saja. Mungkin karena penyakit, mungkin karena hal yang lain yang kau alami. Tuhan mau pulihkan keadaanmu. Jangan biarkan pundi-pundi berlobang itu terlalu lama ada dalam hidupmu. Kalau mungkin Anda sedang ngalamin seperti itu, percaya. Dia mau ajari engkau.
Bagaimana engkau melangkah dalam perjalanan imanmu dengan dia. Bagaimana engkau kembali kepada dia. Sehingga engkau tidak melupakan prinsip-prinsip ilahi dalam hidup. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang sedang mengalami itu. Jesus. Engkau percaya saya tidak akan minta engkau angkat tangan untuk ini. Hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Kalau engkau berkata ada pundi-pundi yang berlobang dalam hidupku. So I cannot save anything di dalam hidupku. Selalu aja habis. Kalau demikian Tuhan mau mengajar engkau. Tuhan, aku berdoa, buka mata hati mereka. Buka pikiran mereka. Buka pengertian mereka. Buka Tuhan segenap kebenaran firman-Mu. Mulai hari ini mata mereka mulai melihat kebenaran firman-Mu. Sehingga mereka Tuhan tidak lagi mempunyai pundi-pundi yang berlobang. From now on, mulai sekarang Tuhan. Bahkan mereka bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit. Terus mengumpulkan sedikit demi sedikit. Bahkan Tuhan mereka bisa mampu untuk bisa memberi bahkan. Aku berdoa in Jesus name. Biarlah Tuhan akan ada miracles. Miracles juga akan menyertai mereka Tuhan. In Jesus name. Financial breakthrough. In Jesus name. Hallelujah. My God, my Jesus. Lawat setiap umat-Mu Tuhan. Aku percaya kasih karunia menyertai setiap umat. Tuhan, aku berdoa buat jemaat-Mu di sini Tuhan sebelum mendengar firman-Mu. Biar Tuhan Kau bangkitkan rasa haus dan lapar akan Engkau. Bangkitkan Tuhan minat untuk bisa mencari kebenaran. Bangkitkan Tuhan keinginan untuk mengenal Engkau lebih lagi. Bangkitkan kegairahan untuk menyala-nyala dalam melayani Engkau. Bangkitkan Tuhan sekali lagi Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa the time is very short. Waktu sudah begitu dekat. Sehingga kami semua Tuhan gereja-Mu di tempat ini betul-betul prepare. Mempersiapkan diri dengan baik. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Sehingga kami tidak ditemukan bercacat celah. Tapi kami sempurna tidak bercacat celah. I thank you Lord Jesus untuk hari ini. Bersyukur buat semuanya. Kami serahkan Tuhan ibadah ini selanjutnya dalam tangan-Mu. Dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Wow, luar biasa. Thank you guys. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk tim Praise and Worship. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. God bless. Saudara, ada beberapa hal yang saya percaya Tuhan mau kerjakan di hari-hari ke depan. Karena saya percaya juga bahwa waktu Tuhan sudah tidak lama lagi. Siapa yang percaya waktu Tuhan tidak lama lagi? Mungkin Anda berkata dari dulu juga Alkitab bilang begitu ya. Memang saudara Alkitab bilang demikian. Tapi tanda-tanda kedatangan Tuhan yang semakin dekat membuat kita harus semakin aware dan semakin sadar bahwa kita tidak boleh hidup take it for granted, sembrono, sembarangan begitu ya. Nah saudara, karena bulan ini juga kita masih bicara tentang generasi, the next generation, dan saya coba bawa acara atau ibadah kenaikan hari ini, kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam konteks generation. Dan waktu saya berdoa, saya mendapatkan dalam satu tema, yaitu wait and see generation, wait and see. Saudara, ungkapan wait and see biasanya menunjukkan sikap menunggu sampai lihat perkembangan, begitu ya? Betul nggak? Wait and see gitu. Kita lihat perkembangan selanjutnya, lalu kita nunggu sikap kita seperti itu, saudara. Apalagi menjelang tahun pemilu, buat Anda pengusaha tahu akan ada banyak gejolak di depan, betul? Iya kan? Sehingga politik nggak tahu, tantangan nggak tahu, ekonomi gimana. Begitu tadi pagi ketika saya ada di gym, saya melihat di televisi di gym, di situ dikatakan bahwa Amerika lagi kelabakan karena nggak bisa naikin pagu utangnya. Saya dengerin aja, saya liatin aja bagaimana Jepang, China sedang rame nih memperhatikan ini. Bahwa Amerika cetak duit udah habis-habisan dan pagu utangnya udah stop, udah sampai limit dan tidak dapat izin. Sehingga saudara kalau ini nggak dapat izin, ya udah cetak duit lagi kali ya. Saudara, itulah sebabnya saya hanya mengatakan saudara dengan pemilu situasi yang tidak tahu seperti apa, wait and see. Saya ngomong begini bukan menakutkan saudara, saudara harus tahu justru dalam sistem ekonomi yang goncang, sistem ekonomi Allah bekerja dengan luar biasa. Ya, amin saudara.
Saudara, wait and see artinya apa sih yang kalau kita tahu selama ini tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan risiko. Betul? Ya dong, wait and see sedang menghadapi ketidakpastian. Jadi jangan main-main, jangan ambil risiko gitu saudara. Nah orang-orang yang wait and see dalam konteks wait and see di dunia ini adalah mereka biasanya karena tidak pasti, tidak jelas, makanya mereka wait and see. Gitu ya, saudara, ketidaksiapan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada, kurang pengetahuan, kurang informasi. Jadi kalau bilang, gue nggak ngerti, gue nggak tahu, wait and see lah, gitu kan ya. Wait and see lah gitu, pakailah lagi orang Singapura tuh biasanya yang begitu. Terus kurang pengetahuan, kurang informasi, terus kita nunggu perkembangan, kita wait and see saudara. Nah saya berharap di sini tidak ada orang-orang ya, saya masih melihat ada beberapa orang yang juga wait and see belum mendaftar RJLM. Menurut saya itu kurang baik itu saudara. Kenapa tidak daftar? Wait and see pastor. Haleluya. Nah saya juga bilang saudara jangan sampai saudara jadi jemaat, jadi generasi yang ditunggu hadir dalam ibadah. Oke, saudara nggak ngerti apa yang saya maksud, saya terusin saudara. Jangan sampai saudara jadi jemaat atau generasi yang ditunggu hadir ibadah, ditunggu doa, ditunggu worship night, jangan seperti itu. Oh nggak ngerti ya saudara? Ngerti nggak? Saudara, kadang-kadang kita nonton TV, tapi di tengah jalan TV nonton kita. Betul nggak saudara? Kapan TV nonton kita? Kita ketiduran, TV-nya nyala terus, dia nontonin kita gitu loh saudara. Nah harusnya kita menanti-nantikan Tuhan, tapi Tuhan nunggu kita hadir gitu loh saudara. Oke, kita lanjut, kayaknya kurang paham, gak apa-apa saudara. Saudara di dalam pergantian tahun di Alkitab, di mana biasanya raja-raja berperang, Daud wait and see. Betul gak saudara? Daud wait and see. Dia suruh Yoab yang perang, dia tunggu di istana. Gara-gara dia wait and then see. Yang dia lihat Batsheba. Makanya hati-hati dengan wait and see saudara yang seperti itu. Nah yang saya maksud di sini bukan wait and see yang barusan saya jelasin. Tapi generasi wait and see adalah generasi yang berbeda yang saya mau sampaikan sama saudara. Tapi itu adalah pendahuluan buat saudara ngerti banyak orang wait and see pengertiannya ke sana. Jangan saudara berpikir saya akan khotbah begitu, enggak. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan, saudara, Anda sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk bisa menunggu dan melihat apa yang sudah disiapkan bagi saudara dan saya buat masa depan. Saya ulangi, saudara dan saya harus menjadi generasi yang menunggu dan melihat apa yang sudah disiapkan bagi generasi ini di masa yang akan datang. Yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Mari kita buka firman Tuhan, saudara, di dalam Kisah Rasul, pasalnya yang pertama, saya akan bacakan ayat 4, lalu sisanya saya jelasin, lalu kita lompat ke beberapa ayat supaya tidak semua saya bacakan. Kisah Rasul pasal 1 ayat keempat, saya akan bacakan di dalam Alkitab versi yang baru, saudara ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya telah kamu dengar dari aku. Saudara, Tuhan berkata kepada umatnya, kepada muridnya, jangan kemana-mana, tunggu. Coba bilang tunggu. Coba bilang wait. Anda harus menunggu. Menunggu apa? Menunggu janji Tuhan. Generasi yang Tuhan inginkan adalah generasi yang mau menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Janji Tuhan digenapi di gereja ini. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid yang dia katakan bahwa engkau akan dibaptis. Yohanes membaptis dengan air, tapi aku membaptis engkau dengan Roh Kudus. Bahkan saudara murid-murid bertanya, maukah engkau mengembalikan kerajaan? Masa dan waktu bukan di tangan engkau. Kira-kira begitu. Halo, betul ya? Saudara kita baca atau kita baca lanjutlah supaya enak bacanya ya. Lanjut ya ayat kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai
ke ujung bumi. Perhatikan ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Coba bilang melihat. Yang tadi adalah menunggu, coba bilang menunggu. Melihat. Saudara menunggu apa? Menunggu janji Tuhan. Melihat apa? Melihat Yesus terangkat. Generasi yang Tuhan lagi siapkan di hari-hari ini adalah generasi yang mau menantikan janji Tuhan, yang mau menunggu Tuhan bergerak, yang mau menunggu Tuhan bekerja, dan juga generasi yang bisa melihat Tuhan terangkat. Dengan mata kepalanya sendiri. Yang bisa alami Tuhan personal dengan Tuhan. Generasi yang bukan hanya mendengar dari kata orang, tapi generasi yang mata rohaninya dibukakan, mata rohaninya punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Itulah sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara ada dua hal penting di dalam kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah menanti-nantikan janji Tuhan. Yang kedua adalah menatap atau melihat Yesus naik ke surga. Itu sebabnya dari ayat ini saya mendapat tema ini, wait and see generation. Generasi yang bisa menunggu janji Tuhan, generasi yang bisa melihat Tuhan. Coba tanya sebelah saudara, kamu sanggup nunggu? Coba bilang gitu, sanggup nunggu? Sanggup nunggu atau enggak, saudara? Halo, amin, saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi, dibutuhkan generasi yang mau menunggu. Saya akan bagi dua. Hari bagian pertama saya akan menjelaskan generasi yang menunggu. Coba bilang menunggu. Generasi yang menunggu apa? Janji Tuhan. Tahukah saudara teknologi kehidupan sekarang ini membuat saudara dan saya tidak sabar. Membuat saudara semua mau serba cepat, mau serba instan. Membuat saudara bilang terlambat kalau enggak. Sadarkah saudara di saat Anda menunggu Anda belajar sesuatu dari Tuhan? Tahukah di saat Anda menunggu ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara? Saudara, Anda bukan menunggu pacar di sini. No, Anda tidak menunggu jabatan saudara untuk promosi. Saya nggak ngomong itu. Tapi Anda menunggu janji Tuhan. Anda menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam gereja ini. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara, berarti saudara, Anda justru saya melihat begini. Anda dan saya bisa banyak belajar justru saat menunggu. Dibandingkan di saat-saat yang lain. Justru waktu Anda menunggu, Anda diam, justru ada banyak hal yang Anda bisa belajar. Tiba-tiba Anda bisa dapat ide baru lah, tiba-tiba Anda jadi dibukakan kenapa jadi begini, kenapa jadi begitu, peristiwa-peristiwa yang Anda alami. Justru menunggu itu baik. Ada amin. Apalagi Anda menunggu janji Tuhan. Coba bilang lagi sebelah saudara, menunggu itu baik. Dan kadang-kadang membuat saudara, Anda dibuat menunggu janji Tuhan, karena Tuhan lagi mau membentuk karakter saudara. Tuhan lagi mau mengembangkan karakter saudara. Kalau Anda makan, bikin kue, siapa yang suka bikin roti di sini? Angkat tangan. Ada yang suka bikin roti enggak? Ada yang mau ngaku loh. Makan roti semua ya, luar biasa. Saudara, kalau Anda nunggu, kalau Anda mau makan roti, Anda harus nunggu sampai jadi. Anda mau makan nasi juga harus nunggu sampai jadi. Betul nggak saudara? Anda nggak bisa tergesa-gesa saudara. Itu sebabnya banyak orang tidak sabar menanti janji Tuhan. Kapan? Karena nggak datang-datang, nggak kunjung tiba, dia kerjain sendiri. Itu yang namanya akhirnya saudara makin hari makin stres, makin jauh. Itu yang terjadi bukan dengan Sarah. Ketika dia menunggu waktu Tuhan nggak mau, tapi justru dia mempunyai ide yang salah. Halo, amin saudara. Tahukah saudara ketika Anda menunggu, dalam menunggu janji Tuhan, generasi yang apa? Generasi yang lagi mau diuji kehidupan doanya. Saudara ngerti gak? Kalau Anda menantikan janji Tuhan, Tuhan lagi mau lihat kehidupan doamu gimana? You berubah gak? My question is, are you the generation who keep praying? Apakah Anda menjadi generasi yang terus berdoa sementara Anda menunggu? Atau Anda sudah bosan berdoa? Anda sudah rasa capek berdoa? Atau Anda berdoa hanya mekanikal saja? Anda tidak lagi berdoa dari spirit saudara. Karena Anda merasa nunggu berapa lama pastor? Justru lagi menunggu, Tuhan lagi mau menguji kehidupan doa saudara. Justru waktu Anda menunggu, Allah lagi mau melihat seberapa Anda percaya dan tetap berharap sama Tuhan. Justru di saat menunggu itu.
Betul apa enggak saudara? Indonesia harus menunggu 32 tahun untuk timnas menang saudara. Bayangin enggak? Coba. Luar biasa. 5-2 lagi kan gitu saudara. Luar biasa. Saudara tahukah saudara, justru waktu Anda menunggu karakter saudara lagi diuji. Apakah Anda sabar? Apakah Anda bisa mengendalikan diri? Apakah Anda bisa tetap tenang, setia? Ternyata saudara waktu Tuhan bilang tunggu, ada 500 orang menunggu janji Tuhan. Hanya 120 orang yang tersisa. Saya berharap saudara Anda sedang menunggu janji Tuhan, penggenapan Yesus datang kedua kali. Jangan heran ada banyak orang Kristen yang gak sanggup menunggu kedatangan Tuhan dan pada akhirnya gone. Yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan lagi persiapkan the remnant, sisa-sisa orang-orang yang masih setia menunggu waktu Tuhan. Allah sedang bangkitkan generasi seperti itu. The rising up generation for the last movement. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apakah Anda mempunyai reaksi dan sikap yang benar saat Anda menunggu? Ada banyak orang tidak punya reaksi yang benar. Saudara, kalau Anda menunggu janji Tuhan, artinya Anda menghargai janji Tuhan. Betul apa enggak? Kalau Anda nungguin seseorang sampai begitu setianya Anda nunggu, berarti orang itu penting. Kalau nggak penting mah Anda tinggalin, betul nggak? Setuju nggak saudara? Tapi kalau Anda rasa itu penting dan Anda hargai, Anda hormati, itu pasti Anda tunggu. Pertanyaan saya adalah apakah janji Tuhan di matamu penting atau tidak? Di mata saudara penting atau tidak? Di mata saudara Anda menghargai atau tidak? Anda hormati tidak janji Tuhan? Kalau Anda tetap hormati, saya percaya Anda akan menantikan sampai pada akhirnya. Makanya jangan heran banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Berbahagialah mereka yang setia sampai akhir. Salah satu ujian kesetiaan adalah nunggu. Coba bilang nunggu. Betul saudara? Makanya ada satu ayat saya mau bacakan buat saudara dalam Yesaya pasal 40. Yesaya pasalnya yang ke-40 saudara. Ayat 30, pasal 40 ayat 30-31. Firman Tuhan bilang apa di dalam Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Anda sudah tahu banyak ayat ini saudara ya. Tapi saya akan bacakan kembali. Ayat 30-31. Orang-orang muda menjadi letih. Siapa bilang anak muda gak bisa capek? Kayaknya Anda gak nangkep. Orang-orang muda, apa katanya? Menjadi letih, lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Yesaya 40 ayat 30-31. Bapak ibu saudara, orang muda bisa letih. Bukan cuma orang tua yang bisa capek. Kenapa mereka bisa capek? Karena nggak kuat menantikan waktu Tuhan dan jalan pakai kekuatannya sendiri. Ketika Anda memakai kekuatan sendiri, you lost the power of God. You lost the grace of God. Anda kehilangan kasih karunia Tuhan. Anda kehilangan kekuatan Tuhan. Anda kehilangan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Dan Anda mulai berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Itu yang bikin saudara capek. Makanya kenapa generasi sekarang butuh healing. Hah? Betul? Why? Capek, stres. Belum lagi ngeliatin IG. Instagram, social media membuat Anda stres. Saudara, kalau Anda mesti kuat-kuat kalau menghadapi social media. Kalau nggak kuat bahaya saudara. Termasuk pendeta. Lu serius? Hanya satu pendeta yang menyadari itu saudara. Orang-orang yang muda menjadi letih lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia nggak bilang muda atau tua. Orang siapapun, mau muda mau tua, asal menanti-nantikan Tuhan. Asal mau nunggu, asal menjadi generasi yang siap waiting on God. Menanti-nantikan Tuhan, maka di sini dikatakan bahwa dia akan mendapat kekuatan baru. Itu sebabnya saudara, salah satu obat untuk healing adalah waiting upon the Lord. Bukan ngopi. Lagi ngapain lo? Lagi ngopi. Ngapain? Healing. Ngopi pun healing. Jalan-jalan healing. Jalan-jalannya healing. Pulang bingung bayarnya. Karena Anda gesek kartu kredit kan? Oke, puji Tuhan. Haleluya.
Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Tuhan memberikan Anda kekuatan untuk Anda bisa naik, terbang tinggi. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka ini tidak anak muda doang, saudara. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya percaya saudara, generasi yang Tuhan mau bangun adalah generasi yang tidak pernah punya capek. Generasi yang tetap kuat. Generasi yang terbang tinggi adalah generasi yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya, amin saudara. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 11 dan 12 saudara. Saya nggak akan perlu bacakan, Anda bisa lihat sendiri nanti di Alkitab saudara. Bahwa kemenangan untuk perlombaan bukan untuk yang cepat. It's not about how fast you go. No, how strong you are in God. Seberapa Anda tetap kuat di dalam Tuhan. Buat apa Anda cepat tapi Anda lemah di ujungnya? Paham gak nih saudara? Coba bilang saudara, Anda mesti mengerti ada kekuatan dalam menantikan. Saudara jangan bilang menantikan membuat saya lemah. No, tergantung yang Anda nantikan apa. Kalau Anda menantikan Tuhan, Anda menantikan janji Tuhan, justru Anda mendapat strength, Anda mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Itu yang namanya kekuatan dalam penantian. Saudara jangan kepengen mau cepat-cepat dipromosi, saudara. Tuhan berkata, bukan dari barat datangnya promosi, bukan dari timur, bukan dari padang gurun, tapi Allah adalah hakim yang adil. Yang satu diangkat, yang satu direndahkan. Saya mau mengajak saudara hari ini menjadi generasi mau tua, mau muda, adalah orang yang mau menanti-nantikan Tuhan. Katakan amin saudara. Siap menanti-nantikan Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk melihat ciri-ciri generasi yang menanti-nantikan Tuhan. Generasi seperti apa? Generasi yang dibangkitkan. Raising up generation for the last movement. Anda supaya menjadi Anda harus tahu generasi yang seperti apa yang Tuhan sedang siapkan. Ada satu kata ketika tadi pagi saya berdoa, Tuhan taruh pada saya, generasi fashioned by my hand. Generasi yang aku sendiri bentuk mereka. That is the generation that I'm going to prepare. Itu yang aku akan siapkan. The generation that I fashion with my hand. Bukan generasi yang dibentuk oleh karena pelayanan, saudara. No. Ini seperti pendahuluan ini RJLM nih, saudara. Saya mau beritahu saudara, yes. Karena tadi pagi saya waktu berdoa. Karena saya mau kasih tahu saudara, setelah saya pulang dari Amerika, tidur saya banyak disturb. Saya jam 4 pagi saya bangun tadi. Dan saya berdoa. Saya berdoa, saya menyembah. Waktu saya berdoa, saya menyembah. Tuhan ingatkan saya bahwa the generation that I will pick, generation that I will build, is the generation I fashion with my hand. Mereka yang mau aku bentuk sama mereka. Are you ready to surrender? Apakah Anda siap untuk berserah dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Tuhan bentuk saudara. Nunggu Tuhan. Halo? Ada amin saudara? Generasi yang menunggu adalah yang pertama. Adalah generasi yang bergerak dalam timing Tuhan. Generasi yang mau bergerak dalam timing Tuhan. Tidak gegabah ngambil keputusan. Generasi yang menunggu waktu Tuhan. Menantikan waktu Tuhan. Daud waktu berperang adalah Daud yang selalu menantikan waktu Tuhan. Ketika Tuhan berkata kamu jangan bergerak, buat gerakan melingkar, tunggu sampai engkau dengar suara pohon kertau bunyi. Saudara tahu, perang untuk nunggu adalah perang yang sangat bodoh. Saudara tahu, perang ngelilingin tembok Yeriko cuma sekali, nggak ngapa-ngapain, diem-diem aja. Itu sinting itu saudara kalau menurut manusia. Anda ngerti maksud saya? Tapi mereka menantikan timing of God until the 7, waktu putaran yang ke-7. Tuhan bilang putar 7 kali berarti ada 13 kali putaran. Angka 13 bukan angka sial. Bagi anak Tuhan angka 13 adalah robohnya Yeriko. Robohnya musuh-musuhmu. Ada amin saudara. Jadi kalau Anda beli rumah 13 ambil aja apalagi murah. Oh haleluya katakan amin. Woo! Puji Tuhan. Ya serius saudara, 6 kali setiap hari, 6 hari, hari ke-7, 7 kali. Berarti total 13. Waktu 13 Tuhan bilang shout out, teriak. Gak pernah ada kejadian tembok roboh karena teriakan manusia. Tapi the decibel, suara mereka waktu mereka berseru, menantikan Tuhan. Waktu Tuhan tiba, sesuatu terjadi. Tembok itu tidak reboh ke depan.
Arkeolog membuktikan tembok Yeriko tidak roboh ke depan. Kalau roboh ke depan bangsa Israel mati, tapi robohnya ke bawah. Tapi yang menarik ada Rahab di situ yang nempel dengan tembok. Tapi Rahab tidak mati karena Rahab punya janji sama Tuhan. Dengar baik-baik. If you wait on God, Anda tunggu Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan, God will help you. Rumah Rahab itu nempel sama tembok. Kalau enggak bisa itu dua pengintai disuruh turun. Tapi itu Rahab enggak mati loh saudara. Itu sebabnya dengar baik-baik, hari ini saya mau mengajak saudara bergerak dalam timing God. God's timing is important. Makanya Tuhan berkata pengetahuan tanpa pengetahuan kerajinan tidak baik. Amsal 19 ayat 2 bilang begitu. Tapi orang yang tergesa-gesa salah langkah. Coba bilang, jangan buru-buru cari pacar. Coba bilang gitu. Coba. Jangan buru-buru kau cari pacar. Salah milih, cilaka loh saudara. Haleluya. Oh luar biasa. Jangan buru-buru saudara decide for your business. But when God's timing come, Anda bergerak, percepatan akan terjadi. Dorongan dari Tuhan akan terjadi. Hal-hal yang dahsyat akan terjadi. When you move in His timing. Kalau Tuhan punya waktu, sudah jalan, saudara datang, nggak mungkin nangkep ikan di pagi hari, bisa aja ikannya banyak. Yes or no? Generasi yang menunggu waktu Tuhan, menantikan Tuhan, adalah generasi yang tahu waktu Tuhan. Bani Syakar tahu benar timingnya Tuhan. Amin. Coba bilang sebelah saudara, sabar bro, sabar. Jangan bilang kenapa enggak jadi, kenapa sampai sekarang belum terjadi. Oh sabar. Anda tahukah saudara pohon bambu kalau mau tumbuh butuh 7 tahun. Hah? Untuk tumbuh tuh butuh 7 tahun. Tapi begitu tahun ke-7 dia tumbuh, pertumbuhannya terjadi percepatan. Yang Anda nggak akan kaget-kaget, zup terjadi percepatan. Gereja perlu nunggu waktu yang cukup. Untuk waktunya Tuhan tiba, God will move fast. Bergerak dalam timing Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, Anda harus percaya penuh kepada Tuhan. Nggak mungkin Anda bisa nunggu kalau Anda nggak percaya sama Tuhan. Percaya sepenuhnya. Minggu lalu Ray berbicara tentang generasi yang jangan sampai kehilangan iman. Imanmu digoncangkan. Bapak ibu saudara yang dikasihi, Mazmur 56 ayat 4 dan 5 dikatakan bahwa di saat aku merasa takut, aku percaya pada Tuhan. Saya nggak bilang bahwa dalam menanti-nantikan Tuhan tidak ada intimidasi. Saya tidak bilang waktu menanti-nantikan janji Tuhan tidak ada kebingungan. Kenapa begini, kenapa begitu? Ada banyak kebingungan. Tapi di saat Anda merasa takut, di saat Anda merasa bingung, di saat Anda merasa khawatir, di situ engkau percaya sama Tuhan. Hati-hati saudara, jangan sampai Anda di-drive dengan rasa takutmu. Kekristenan saudara tidak di-drive oleh rasa takutmu. Tidak di-steer oleh rasa takutmu. Tidak dikuasai oleh rasa takutmu. Tapi dikuasai oleh imanmu sama Tuhan. Di tengah rasa takutmu. Katakan amin. Percaya sepenuhnya. Kalau percaya sepenuhnya itu apa? Ya sepenuhnya. Enggak setengah-setengah. Sepenuhnya itu 1/1. Itu sepenuhnya. Kalau enggak penuh 1/2. Betul. Yang ketiga, generasi yang menunggu Tuhan adalah generasi yang menyediakan cadangan minyak. Generasi yang menanti-nantikan Tuhan adalah generasi yang bukan hanya punya minyak di dalamnya, tapi punya cadangan minyak. Saya beritahu sama saudara, waktu kedatangan Tuhan sebelum tiba, dua-duanya 5 darah yang bodoh, 5 darah yang bijak, dua-duanya tidur 2 kelompok ini. Tapi yang satu ketika dibangkitkan, dibangunkan, yang satu punya cadangan, yang satu tidak punya cadangan. Yang tidak punya cadangan bilang, berikan aku, minta gratis. Yang gak bawa minyak tuh minta gratis. Berikan aku. Yang punya minyak bilang enak aja. Beli katanya. Gitu. Baca di Alkitab kalau gak percaya. Suruh beli saudara. Artinya apa? Untuk punya cadangan minyak harus ada pengorbanan. Harus beli. Coba bilang cadangan minyak. My question is, cadangan minyak Anda bisa dapat dari mana? Saya kasih tahu saudara, ketika Anda berdoa, Anda berpuasa. Saya challenge Anda generasi muda.
Ya kalau generasi tua disuruh puasa alasannya macam-macam sih. GERD lah, ya kan saudara. Gua bisa lemes ini gitu. Kalau anak muda, I challenge you, berani nggak Anda ambil waktu untuk doa puasa, untuk menyiapkan cadangan minyak menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali? Saya ngomong bukan mengatakan atau menceritakan sesuatu buat saudara, no. I'm in the fasting time. Saya ada di masa-masa puasa ini. Hanya hari ini nih gara-gara pacan ini. Zion man gitu. Hari ini terpaksa saya buka puasa hari ini. Why you need this? Karena Anda membutuhkan namanya cadangan minyak. Cadangan minyak hanya akan bisa dapat lewat doa yang rutin, doa yang tidak habis-habisnya, doa puasa, doa puasa. Saudara berpikir puasa, jangan berpikir puasa seperti agamawi. Tahan lapar atau pindahin jemakan. Bukan itu. Tapi ketika Anda puasa, Anda sedang membuka kontainer spirit Anda untuk menerima more from God. Masihkah Anda masih suka puasa? Kalau dulu Anda suka puasa, Anda berdoa dan berpuasa, kayaknya easy. Sekarang kok kayaknya berat? Check your life. Anda butuh cadangan minyak. Cadangan minyak itu terjadi karena apa? Selain doa puasa. Anda harus tinggal dalam hadirat Tuhan, dalam penyembahan. Banyak menyembah. Makanya nanti kalau ada worship night, you come, Anda menyembah, siapkan diri Anda. Halo, ada amin saudara? Ada banyak orang gak kuat penyembahan, tapi kuat nonton 3 jam. Serius? I'm serious. Kita waktu nyembah sejam kita gak kuat, tapi kalau kita nonton 3 jam, 4 jam kita kuat. Kita nongki di kafe, kita kuat. Halo, ngerti nongki? Oke, nongkrong, tahu nongkrong. Saudara nongkrong di kafe, saudara Anda bisa 3 jam, 4 jam, Anda aman-aman saja. Tapi giliran Anda datang nama Tuhan, Anda gak kuat 1 jam. Anda bilang, pastor terlalu lama. Pastor harus hargai waktu saya. Nonton Anda gak mau dihargai juga gak apa-apa. Begitu saudara. Tinggal dalam hadirat Tuhan dalam penyembahan. Itu yang membuat saudara punya cadangan minyak full. Cadangan minyak saudara Anda bisa dapat dengan apa? Renungkan firman Tuhan, dapatkan benih untuk bisa menghasilkan buah. Itu perlu buat di masa-masa kekeringan. Saudara tahu bangsa Israel, waktu zamannya Yusuf memimpin, di mana ada masa kekeringan. Itu orang Israel datang sama Yusuf, jual tanah, jual ternak. Ngerti gak saudara? Buat makan, jual diri mereka untuk kerja. Dan terakhir dia bilang udah gak ada apa-apa lagi. Dia bilang diri saya untuk dapatkan benih. Harusnya dari awal lu minta benih. Saudara Anda perlu benih firman Tuhan. Karena benih firman Tuhan yang membawa Anda tetap bisa hidup. Ada amin saudara. Saudara ketika Anda berdoa, Anda berpuasa, Anda menyembah Tuhan. Anda merenungkan firman Allah. Anda mendapatkan benih. Tahukah apa yang terjadi? Efeknya adalah your anointing is coming up. Anda akan dibawa kepada level yang baru dalam anointing saudara. Halo? Ada amin saudara? Jadi saya mau mengajak saudara hari ini. Ayo bagi Anda sebagai generasi. Apalagi kalau Anda sebagai tim dalam RGLM team. Saya mau dorong Anda doa puasa. Bukan puasa doa ya. Doa puasa. Setiap orang yang terlibat di dalam ministry, dalam pelayanan. Saudara tahu gak sih saudara? Kalau Anda jadi usher. Anda bukan cuma salaman sebenarnya. Saudara pikir main musik cuma main alat musik? There is an anointing. When you speak there is an anointing. Itulah sebabnya mengapa Bapak Ibu Saudara cadangan minyak itu penting. Coba tanya sebelah saudara, punya cadangan minyak gak? Saya gak bilang saudara gak punya minyak loh. Ada minyaknya tapi punya cadangan minyak gak? Kenapa? Nunggunya lama nih. Kita gak tahu kapan. The timing of God. Tapi Anda harus nunggu dan untuk nunggu punya cadangan minyak. Haleluya. That is the waiting generation. Waiting upon the Lord. Menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Yang keempat, generasi yang menunggu adalah generasi yang teguh dan tekun. Teguh dan tekun, gak gampang nyerah. Terus. Saudara tahu Elia sama Elisa?
Hah? Elisa bilang berikan aku. Elia tanya, kau mau minta apa Elisa? Aku minta double porsi dari spiritmu. Allah yang kau minta susah kali. Nggak gampang kau dapat ini. Tapi kalau kamu lihat aku, generasi yang melihat. Kalau kamu lihat aku, naik ke surga, kau dapat itu. Saudara tahu? Dalam menunggu, dengar ya, baik-baik ya. Dalam menunggu, seringkali Elia sengaja. Kalau mentor lagi mentee lagi di mentor, Anda mesti tahu kadang-kadang mentor ada unsur kesengajaan. Serius. Katakan begini, kalau Anda bilang saya mau di mentor dong pastor, mau nggak kalau kamu ada mentor yang sengaja melakukan sesuatu buat saudara, yang Anda nggak suka? Are you ready? Elia sengaja bilang sama Elisa, kau tunggu di sini. Tunggu aja, gue pergi ke sana. No. Aku akan ikut kemana kamu pergi. Karena kalau disuruh tunggu dia pergi ke sana, diangkat kan dia nggak lihat. 3 kali dites sama Elia. Elisa bilang, no, aku mau dapat. Makanya waktu diangkat oleh Tuhan, Elisa melihat dan dia dapat double porsi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak saudara, ayo belajar saudara. Tetap teguh, makanya Elisa mendapatkan itu, teguh, tekun. Walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, Anda tetap tekun, Anda tetap stay. Setia sampai akhir. Haleluya. Coba bilang nunggu. Makanya saudara, menunggu itu waktu yang gak enak ya. Tapi saudara kalau Anda ngerti 4 hal ini, Anda tahu kenapa Anda harus nunggu Tuhan. Kenapa harus Anda nunggu janji Tuhan. Are you ready? Anda mau siap jadi generasi yang menanti-nantikan Tuhan? Saya dorong Anda gini, hidupkan kembali apimu, hidupkan kembali rohmu. Cadangan minyak itu harus dibangun kembali. Anda nggak harus bangun jam 4 pagi, nggak harus. Saya nggak bilang itu menjadi formula saudara, enggak. Karena saya memang lagi ngalamin disturbing tidur saya. Bisa jam 2 bangun, bisa jam 3 bangun. Saudara kalau saya bangun jam 3 bukan berarti terus ngantuk mau tidur lagi, seger itu masalahnya. Nah seger mau ngapain coba, tidur nggak bisa, ya udah saya ambil gitar saya nyembah. Itu sebabnya kenapa ada waktu-waktu di mana Anda mengalami zing, Anda mengalami synchronize in the spirit. Halo? Ada amin? Coba yang siap menanti-nantikan Tuhan. Jadi generasi yang mau menunggu. Jangan maunya instan, maunya disediain, nunggu. Haleluya. Pasti ada waktu Tuhan yang terbaik buat saudara. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun. Yang kedua saya mau ajak saudara menjadi generasi yang melihat Yesus terangkat secara pribadi. Bukan hanya menunggu tapi Anda harus bisa melihat. Nah yang dimaksud dengan melihat artinya apa? Anda harus bisa melihat Yesus on site. Loh itu on site itu? Anda nggak nangkep, oke lah. Saudara jangan hanya mendengar tentang Yesus dari temanmu, dari orang lain. Anda harus alami dia, lihat secara pribadi, mata hatimu dibuka oleh Tuhan. So you will understand, Anda akan mengerti Tuhan sepenuhnya. Saudara, dari pengalaman saya sebagai seorang hamba Tuhan dan gembala sidang. Ada kalanya saya ngomong sama orang, bukan cuma dari jemaat ini, dari jemaat lain juga sama. Kalau saya lagi ngomong sama orang, saya tahu orang ini tembok kalau saya ngomong. Ngerti maksudnya tembok enggak? Enggak ngerti-ngerti. Padahal saya udah ngomong super sederhana, enggak ngerti-ngerti. Nah artinya apa? Matanya belum terbuka. Untuk hal yang saya jelasin. Kalau udah kayak gini saya stop. Hanya Tuhan yang bisa buka matanya, baru dia bisa ngerti apa yang saya ngomong. Paham atau tidak? Ketika bicara soal iman, ketika bicara soal bagaimana belajar untuk mengikuti prinsip-prinsip Alkitab soal keuangan, nggak mudeng orang ini, berarti dia belum terbuka. Ya kalau belum terbuka buat apa nih ngomongin terus? Tapi kalau dia mulai dibuka, dia akan ngerti. Dan saya berdoa hari ini, supaya Tuhan membuka mata hatimu. Saya berdoa in the spirit, supaya hari ini Tuhan buka mata hatimu. Supaya Anda bisa ngerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu di hari-hari ke depan.
Saudara, Anda datang ke gereja lama belajar, baca Alkitab, baca buku, belum tentu matamu terbuka. Tapi kalau matamu terbuka di certain area, di area tertentu, misalnya dalam hal giving, dalam hal memberi, Tuhan buka, Anda akan tahu bagaimana Tuhan memakai saudara dalam memberi. Ketika Anda dibukakan oleh Tuhan di dalam pewahyuan, dalam pengertian tentang iman, dibuka oleh Tuhan di situ, Anda nggak akan takut untuk berjalan dalam iman. Tapi kalau Anda belum terbuka, Anda nggak akan pernah bisa. Anda akan terus menangkap dengan caramu berpikir. Saya mau berdoa supaya mata hatimu dibuka oleh Tuhan. Supaya you can see God, Anda bisa lihat Jesus personally. Efesus 1. Ayat 18. Oh haleluya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-18. Saya bacakan buat saudara. Dan supaya Yesus menjadikan mata hatimu terang. Coba bilang mata hati saya terang. Biar Tuhan buat mata hati saya terang. Amin. Coba bilang begini. Tuhan buat mata hati saya terang. Ada lagu yang dinyanyikan oleh Hillsong waktu itu. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Mau lihat Tuhan personally, mata hatimu harus dibuka. Saya ulangi ya. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Coba bilang mengerti. Siapa yang mau mengerti? Mengerti tentang apa? Pengharapan panggilan Tuhan. Anda nggak akan ngerti pengharapan panggilan Tuhan. Makanya orang yang melayani Tuhan dibilang, lu jangan ekstrim. Kayaknya Anda nggak ngerti apa yang saya maksud. Anda nggak akan ngerti pengharapan di balik panggilan Tuhan. Anda bilang, ngapain kamu punya masa muda dihabisin begitu? Kalau Anda nggak ngerti kenapa? Karena matamu belum dibuka. Kalau mata hatimu dibuka baru ngerti. Mau ngerti? Mau ngerti? Siapa yang mau ngerti? Mata hatimu mesti dibuka dulu. Kalau nggak ngerti-ngerti. Saya berdoa hari ini supaya Tuhan buka mata hatimu. Supaya saudara ngerti pengharapan apa yang ada di balik panggilan itu. Sehingga Anda tahu setiap panggilan itu ada pengharapan Tuhan. Saya lanjut saudara. Betapa saya baca ulang. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja. Melainkan juga di dunia yang akan. Anda mau mengerti rahasia Tuhan. Anda mau mengerti rencana Tuhan dalam hidup. Selama mata hatimu belum dibuka, Anda gak bakal ngerti. Anda boleh Kristen selama. Tahu selama? Anda boleh jadi orang Kristen sudah lama. Anda boleh dengar khotbah sudah lama. Dan Anda berpikir Anda sudah ngerti. Anda pergi ke YouTube, Anda lihat YouTube, Anda pikir Anda ngerti. Kalau mata hatimu belum dibuka, Anda cuma ngerti di sini. Anda nggak akan berani melangkah. Anda kenapa? Karena kita nggak ngerti di balik itu apa. Kalau mau mengerti, mata hatimu mesti dibuka. Kalau mata hatimu dibuka, bukan berarti terus harus jadi pendeta Anda. Saya nggak bilang saudara harus jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, siapa jemaatnya? Tapi saya berdoa seluruh jemaat punya mata hati dibuka. Jadi sekarang ngerti rahasia Kristus. Saudara tahu nggak? Kolose bilang bahwa hidup saudara dan hidup saya tersembunyi dalam Kristus. Oh, hidup saudara, hidup saya tersembunyi di dalam Kristus. Nah kalau Kristus disingkapkan, mata hatimu ngerti Yesus, hidupmu tersingkapkan. Baru Anda ngerti masa depanmu dalam Tuhan. Itulah karya Roh Kudus. Itulah pentingnya pewahyuan. Itulah pentingnya inspirasi. Itu pentingnya iluminasi. Tergantung Anda aliran mana istilahnya. Anda paham maksud saya?
Mau ngerti? Coba bilang sebelah saudara, mata hatimu harus dibuka. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya mau khotbah, jumpalitan, teriak-teriak. Kalau Tuhan belum buka, nggak ngerti-ngerti. Serius. Tapi anak anugerah Tuhan. By the grace of God, anugerah Tuhan yang membuka di mata hatimu, maka engkau akan ngerti. Makanya nggak semua orang menerima message yang sama terbuka hatinya. Bagi mereka yang terbuka hatinya, mereka akan masuk dalam dengan message yang didengar. Di RGLM saya berdoa untuk mereka yang sudah daftar. Saya berharap Anda bukan tipe wait and see. Anda yang mendaftar, Anda ikut, saya berharap God will open your eyes. Kalau mata hati belum terbuka, dengar baik-baik. Anda bisa capek melayani Tuhan. Anda menjadi beban kalau Anda memberi. Kalau mata hatimu belum dibuka, Anda akan sulit kembalikan persepuluhan. Anda akan berat untuk berdoa. Anda akan berat untuk menyembah. Selama mata hatimu belum dibuka, Anda hanya berpikir doa hanya bagian yang Anda lakukan tugas sehari-hari. Tapi ketika mata hatimu dibuka, memberi bukan masalah. Mengembalikan persepuluhan bukan masalah. Melayani bukan masalah. Fisik boleh capek, tapi Anda selalu disegarkan oleh Tuhan. Dulu mungkin sebelum Anda dibuka mata hatimu, Anda gak punya waktu sama Tuhan. Serius. Karena Anda takut, Anda khawatir, ada banyak hal pertimbangan saudara. You have no time. But when God open your eyes, tiba-tiba you can make time. Tiba-tiba Anda bisa bikin ada waktu. Why? Because now you understand. Itulah pentingnya mengerti rahasia Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Ayub berkata dulu dari kata orang, aku tahu engkau. Tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Karena sekarang ketika melalui proses Tuhan, dia mulai lihat Tuhan. Saudara tahu enggak Paulus berani ngomong begini, aku ini adalah rasul yang sudah melihat Tuhan. 1 Korintus 9, mari kita lihat. Oh haleluya. Saudara paham? Mau lihat Tuhan? Mau lihat Tuhan? Bukan dengan pikiranmu, tapi lihat Tuhan dengan mata hatimu. 1 Korintus 9 ayat 1. Bukankah aku orang merdeka? Sedikit beda ya sama terjemahan saudara yang lama ya. Bukankah aku orang merdeka? Bukankah aku rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Di mana dia lihat waktu di jalan Damaskus? Di Damsyik. Dia lihat Tuhan. Mata rohaninya dibuka. Dulunya cuma ngerti teologi. Saya kasih tahu saudara, Anda belajar teologi siang, malam, sore, ngerti semua ayat, silakan, boleh-boleh aja. Tapi kalau mata hatimu nggak dibuka, Anda akan berakhir jadi Farisi. Yang banyak tahu, tapi nggak ngalami Tuhan. Tuhan mau saudara punya teologi yang baik, tapi saudara mengalami Tuhan. Katakan amin. By the way, bersyukur saudara, STT The Truth baru dapat akreditasi baik. Praise the Lord. Tahukah saudara, perjumpaan pribadi saudara ketika Anda bisa lihat Tuhan? Matamu kalau terbuka, jalanmu diganti sama Tuhan. Diubah sama Tuhan. Jalan hidupmu akan diubah Tuhan. Kita lihat yuk, ayat ini bukan ayat-ayat terakhir. Kayaknya kalau dikasih lagu lebih enak loh. Lebih lama khotbahnya gitu. Bukannya lebih cepat, bisa lebih lama. Enjoy. Ngerti gak? Salah sih kalau yuk kasih lagu buat saya. Bikin saya enak loh. Oke, bercanda itu saudara, bercanda. Saya tahu nanti yang ngatur waktu stres juga dengar ngomongan saya. Lukas 24 ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka. Ketika Yesus berpura-pura
Waktu mau pergi tapi dia bilang tunggu di sini. Waktu Yesus memecah-mecahkan roti, mata mereka terbuka. Wow, itu Yesus. Mari kita lihat. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Mau kenal Tuhan? Mau kenal Tuhan? Coba bilang saudara, matamu mesti terbuka dulu. Anda gak akan kenal Tuhan. Anda boleh baca banyak buku tentang atribut-atribut Tuhan. The Seven Spirits of God. Anda boleh baca buku itu. Kalau matamu gak dibuka, gak kenal Tuhan. Ketika mata mereka terbuka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu setelah mereka dibuka matanya, lihat sini, ketika mereka ngalamin Tuhan, kenal Tuhan, matanya terbuka, perhatikan baik-baik. Lalu bangkitlah mereka, terus kemana? Kembali ke Yerusalem. Tadinya dari Yerusalem mau pergi kemana? Mau ke Emmaus. Menjauhkan diri dari Yerusalem. Karena di Yerusalem banyak berita yang gak enak tentang Yesus bangkit. Lalu mereka mau menghindar dari cerita-cerita aneh. Jadi mereka mau pergi ke Emmaus, mungkin mau retret. Karena ini di desa 7 mil jauhnya. Mau retret di sana. Tapi di tengah itu dia dibuka matanya. Saat dibuka matanya, perjalanan hidupnya dibalikkan kembali. Untuk back to Jerusalem. Barangkali hari ini Anda stres dengan hiruk pikuk gereja. Saudara jangan pikir gereja gak punya hiruk pikuk. Hiruk pikuk pendeta, hiruk pikuk gereja, macam-macam. Anda udah pusing, gue udah gak mau ke gereja. Online juga enggak. Ayo. Sampai matamu dibuka Tuhan. Anda akan balik lagi ke Yerusalem. Anda akan balik lagi ke Yerusalem di tengah hiruk pikuk gereja. Begitu macam-macam. Tapi you say, I now see my Lord. Maka itu dia cerita kepada murid-murid yang ketemu sama dia. Kita lihat slide berikutnya. Mau lihat Tuhan? Generasi yang telah melihat Tuhan pasti akan kembali pada posisi awal. Anda akan direposisi sama Tuhan. Mungkin Anda sudah terlalu jauh, Tuhan akan reposisi ulang. Dia akan reposition your point. Karena matamu dibuka Tuhan. Itulah pentingnya. Mata hati saudara minta Tuhan buka. Supaya posisi saudara dikembalikan pada posisi yang tepat. Dibalikan lagi ke posisi yang awal. Itu yang namanya kasih mula-mula. Amin. Mari kita lihat. Sebelum ayat terakhir, saya mau ajak saudara lihat slide ini. Orang yang melihat Yesus pasti akan sujud menyembah dan ngalamin lawatan kuasanya. Siapa yang mau ngalamin lawatan kuasa? Kenapa Anda berkata, kenapa saya nggak ngalamin lawatan kuasa? Salah satu kuncinya Anda harus bisa lihat Yesus dulu. Yang mendorong Anda, membuat Anda sujud menyembah Dia. Penyembahan akan membuat saudara tahan dalam penyembahan. Kalau matamu melihat Tuhan. Saya suka bilang, penyembahan dengan mengenal Tuhan itu seperti snowball effect. Tahu snowball effect gak? Efek dari bola salju. Kalau bola salju kan kalau turun tuh dari atas tuh salju kan makin lama makin gede ya. Ketika Anda melihat Tuhan, Anda mengalami Tuhan. Lihat sini ya, snowball effect-nya. Ketika Anda ngalamin Tuhan, Anda akan sujud nyembah Tuhan. Saat Anda sujud nyembah Tuhan, matamu dibuka lagi sama Tuhan. Makin lagi melihat Tuhan, makin lagi nyembah, makin dibuka Tuhan lagi. Makin lihat Tuhan, makin nyembah. Begitu, itu yang namanya snowball effect. Paham gak di sini? Ketika matamu dibuka, engkau akan nyembah dalam. Saat Anda nyembah, Tuhan buka matamu kembali, lebih lagi. Dan Anda mulai melihat Tuhan lebih lagi, Anda nyembah lebih lagi. Terus makin dalam sama Tuhan. Deeper, itu yang namanya dalam Alkitab. Deep calls unto the deep. Dari kedalaman Tuhan memanggil kedalaman. Ayat terakhir. Lukas 5. 12, 13. Oh haleluya. Praise the Lord.
Saya nggak tahu kenapa ya. Bukan karena saya lagi puasa kali ya. Tapi Tuhan ingetin saya gini. Kalau Anda sulit puasa, Anda sedang sulit menaklukkan dagingmu sebenarnya. Dan Anda membiarkan dagingmu makin kuat. Kepalamu berkata saya kenal Tuhan, saya melayani Tuhan. Tapi your spirit is captured. Ditangkap oleh dagingmu. Lukas 5, 12, 13. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang kulitnya penuh dengan penyakit menular. Dalam terjemahan yang lama, kusta. Ketika ia melihat Yesus, coba bilang melihat Yesus. Apa yang dia lakukan? Sujudlah ia dan memohon. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu, penyakitnya sembuh. Mujizat terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Dengar, matamu melihat, lihat sini. Matamu melihat, membuat engkau nyembah. Saat engkau nyembah, mujizat terjadi. It's the cycle of supernatural terjadi dalam hidup. Kalau Anda baca Wahyu 1:17 saya nggak usah buka. Yohanes pernah tersungkur di depan kaki Tuhan ketika dia melihat dia. Tuhan angkat dia. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Saya sangat percaya ketika matamu dibuka Tuhan, Anda punya fear of God. Anda punya rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan takut masuk neraka ya. You sangat menghormati Tuhan. Itu sebabnya Anda tersungkur, Anda sujud menyembah. Salah satu yang membuat Anda nggak takut Tuhan, kita nggak takut Tuhan. Bikin dosa juga nggak merasa berdosa. Karena mata kita belum dibuka. Sekali matamu dibuka, Anda tahu this is sin. Ini dosa. Aku tahu ini nggak benar. Minta Tuhan buka. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Supaya saudara bisa wait and see. Wait the promise and see the Lord. Nunggu janji Tuhan, lihat Tuhan terangkan. Personally. Bukan dari kata orang. Maka Anda akan menjadi generasi fashioned by His hand. Dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Jadi kadang-kadang saudara, Tuhan juga suka sengaja ya, 2 hari terlambat bukan? Untuk mengajar saudara dan saya nunggu waktu yang tepat. Saudara tahu nggak? Anda akan menghargai mujizat 1 galon air. Kalau Anda mau minum gak ada air sama sekali. Sampai ada orang tiba-tiba kasih Anda 1 galon air, baru Anda tahu 1 galon air itu berharga buat saudara. Selama ini mungkin kita tidak menghargai itu. Karena kita lupa penyediaan Tuhan yang sekecil apapun. Kalau Anda sudah ada dalam kebutuhan yang mendesak baru Anda tahu. Pagi hari ini saya mau mengajak saudara. Yuk belajar nunggu janji Tuhan. Kalau belum terjadi dalam hidupmu, wait. Amin. Saya bilang sebelah saudara, tunggu. Nantikan Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan masih izinkan saudara hidup sampai hari ini, berarti dia masih izinkan saudara nunggu. Nunggu untuk apa? Untuk bisa lihat Tuhan. Kemarin waktu doa di HRJLM tim, saya gak mau cerita seluruhnya ya. Tapi saya mau cerita sebagian buat mereka yang ikut, saya sudah kasih share apa yang saya dapat. Saya diingatkan di kitab Kejadian. Roh Allah melayang-layang menutupi samudera raya. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menyelimuti samudera raya. Begitu nggak ayatnya? Hah? Roh Allah ada, tapi gelap. Kok bisa? Roh Allah melayang-layang, tapi gelap. Kosong, void. Dalam terjemahan bahasa Inggris. Gelap gulita, belum berbentuk.
belum ada terang Tuhan. Sampai Tuhan bilang, jadilah terang. Boom, jadi terang. Baru bisa kelihatan. Saya berdoa, Anda bukan cuma punya Holy Spirit, tapi let mata hatimu dibuka. Mata itu pelita tubuh. Mata hatimu terbuka. Anda akan lihat terang. Dan Anda tahu, hidupmu di depan terjamin oleh Tuhan. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Sementara tim Praise and Worship boleh maju, nyanyikan lagu. I don't know which one, lagu apa yang Anda mau nyanyikan dalam konteks ini. Saya mau berdoa buat saudara. Dan saya juga mau saudara berdoa. Mohon dengan sangat sama Tuhan. Karena yang bisa buka mata hati itu bukan saya. Tapi Tuhan. Tuhan bisa pakai khotbah saya? Yes. Tuhan bisa pakai musik? Yes. Tuhan bisa pakai pujian? Yes. Tapi yang buka itu Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan buka mata hati. Silakan nyanyikan lagu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, Amin. selalu berada di dekatmu. Haleluya. Dengan segenap hati, Dengan segenap jiwa. ku menanti di hadiratmu. Oh, Jesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, Haleluya. selalu berada di dekatmu. Oh, Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, Jesus. lebih dari segala yang ada. Haleluya. Oh, Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. amen. Ku mengasihimu. Nyanyikan lagu ini dari hatimu saudara. Minta Tuhan buka mata hatimu. Izinkan dia buka. Satu hal yang ku Surrender your life. rindukan, ya Serahkan hidupmu kepada dia. Tuhan, Kekristenan bukan ditentukan berapa lama Anda jadi orang Kristen. berada di dekatmu. Tetapi terbukanya mata rohanimu. Dengan segenap hati, Oh, dengan segenap jiwa, amin. ku menanti di hadiratmu. Jesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, Amin, amin, amin. selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, Come on. dengan segenap jiwa, ku menanti Haleluya. di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, yeah, yeah, yeah. Lebih dalam lagi Tuhan. ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Musik saja. Tim Praise Worship boleh nyanyikan
Tuhan dengan lembut. Satu hal yang Bapak Ibu, rindukan, ya Tuhan. hanya Tuhan. By the grace of God. Anugerah dan kasih karunia Tuhanlah yang membuat mata hatimu bisa dibuka. Minta dia buka mata hatimu. Dengan sepenuh hatimu bilang Tuhan, Tuhan open my eyes. I wanna see you. Hidup tidak ada artinya tanpa Anda bisa lihat Tuhan dari mata hati. Engkau akan lihat sisa hidupmu menjadi the best. The rest of your life will be the best of your life. Sisa hidupmu akan menjadi yang terbaik dari hidupmu. Ketika mata hatimu dibuka oleh Tuhan. Tiba-tiba engkau mengerti begitu banyak soal kehidupan di dalam Tuhan. Tiba-tiba engkau bisa melihat ayat-ayat Alkitab berbeda dari apa yang kau baca selama ini. Tiba-tiba penyembahanmu berbeda. Tiba-tiba kerinduanmu sama Tuhan tidak lagi sama. Menyala-nyala buat dia. Gairah. Tanpa Anda sadar Anda dibawa oleh Tuhan kembali kepada kasih-Mu mula-mula. Yang bisa membalikan itu hanya Tuhan. Tiba-tiba engkau ngalamin kesembuhan. Seorang yang tadinya sakit kulitnya, seluruh tubuhnya, penyakit menua. Instantly heal. Tuhan kan bawa saudara menjadi orang yang punya heart of worship. Hati yang mau menyembah. Anda akan berkata, Tuhan aku mau menyembah-Mu more and more. Ketika engkau tahu ada waktu saat kau bisa menyembah, engkau akan pakai itu menyembah. Kenapa Anda bisa begitu? Karena matamu dibuka oleh Tuhan. Selama ini engkau menyembah, engkau cari Tuhan rasanya capek, malas. Gak mau. Why? Karena mata hatimu belum terbuka. Kau menganggap itu sebuah beban. Kau menganggap itu sebagai sebuah kewajiban. Tugas. Harus berdoa, harus nyembah, harus baca Alkitab. Tapi ketika matamu dibuka, tiba-tiba engkau cari Alkitab sendiri. Engkau cari waktu sendiri mau doa. Dan kau diingatkan kembali tentang cintamu mula-mula sama Tuhan when you are on fire with Him. Dan kau berkata, Tuhan, give me back that position. Posisi itu kembalikan kepadamu. Aku mencintai. Nyanyikan lagu ini sekali lagi sebelum saya mau berdoa buat saudara. Glory to God. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, Lebih dari segala yang ada. lebih dalam Lagi ku cinta Kau, Oh, haleluya. mengasihi. Lebih dalam lagi. lebih dalam Oh, lebih dalam lagi. Sherama baba baba rasekiria. Lebih My dari Jesus, segala my Jesus. lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu. Tuhan, aku bawa jemaat-Mu di hadapan-Mu. Yang on-site maupun yang online. Ku bawa mereka di hadapan-Mu. Seperti Paulus berkata, aku membawa engkau sebagai mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Tuhan, aku bawa mereka ke hadirat-Mu. Engkau yang tahu di bagian mana yang mereka belum bisa melihat. Buka mata hati mereka. Di setiap bidang bagian yang masih tertutup, buka, buka, buka. Mungkin itu tentang kehidupankah Tuhan? Buka mata hati mereka. Mungkin soal pengenalan akan Engkau-kah Tuhan? Buka mata hati mereka. Mengenai kedalaman doa dan penyembahankah? Buka mata hati mereka. Pengertian-pengertian akan kasih Tuhan.
buka mata hati. Pengertian-pengertian akan perbuatan Tuhan. Perintah-perintah Tuhan yang selama ini belum terbuka. Buka mata hati mereka. Aku berdoa tuh. Jemaat ini tidak akan sama lagi. Ketika mereka wait upon the Lord. Menunggu Tuhan. And see the Lord ascend. Melihat Tuhan naik ke surga. Aku berdoa Tuhan akan ada open heaven. Mereka akan melihat angels. 2 yang berjubah putih. Bersama dengan mereka ketika mata mereka mulai melihat. Aku berdoa Tuhan, mereka bisa melihat keindahan, the spiritual reality. Hal-hal spiritual dalam hidup mereka. Mereka bukan hanya melihat yang di bumi saja, tapi kepada yang akan datang. Open the eyes, open the eyes, open the eyes, open the eyes, open the eyes. Tuhan, aku berdoa, aku meteraikan jemaatmu ini menjadi jemaat yang akan masuk di dalam kegerakan terakhir. Before the coming of Jesus. Berkati umat. Terima kasih buat semua hal yang mereka sudah lakukan. Dan kau sudah lakukan dalam hidup mereka. Terutama. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan untuk terima berkat ini. Sebagaimana engkau datang di tempat ini diberkati Tuhan. Saat engkau tinggalkan tempat ini. Biarlah berkat yang besar dari Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus. Menyertai saudara mulai saat ini. Sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau. Terima berkat Tuhan. Katakan amin. God bless you. Happy Sunday. Guys, thank you. Bless you ya.